Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita menginjak ke pertemuan yang ketiga, pelajaran matematika kelas 9. Masih membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, di sini Pak Asrul akan menjelaskan kepada kalian contoh soal atau latihan soal pada sifat-sifat berikutnya. Silahkan kalian bisa mencatat, kemudian bisa dipelajari. Kemudian di pertemuan yang keempat nanti kita akan coba latihan soal bilangan berpangkat. Oke, contoh yang pertama. Perhatikan contoh soal berikut. Ya, hasil dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kemarin pada sifat bilangan berpangkat ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, bagaimana hasilnya? Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Kalau kemarin ada bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. Ada bilangan berpangkat dibagi, pangkatnya jadi dikurang. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif menjadi pecahan. Dan sekarang ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Nanti pangkatnya kita kalikan. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Sehingga ketemunya adalah 2 pangkat 6. Jawabannya 64. Simbol N mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Hasil dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 masih dikalikan 2 pangkat negatif 4. Nah, ini soalnya ketambahan ini. Hasilnya adalah yang pertama kita kalikan dulu pangkatnya, kan ada bilangan berpangkat dipangkatkan sesuai contoh nomor 1 tadi. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 masih dikalikan 2 pangkat negatif 4. Sehingga ketemu 2 pangkat 6 ditambah negatif 4. Loh, kok tiba-tiba ditambah? Karena di sini angkanya sama, sudah sama-sama 2, sehingga pangkatnya kita jumlahkan sesuai contoh soal yang kemarin kita bahas. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah negatif 4 itu 2, sehingga 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Oke, silakan bisa dicatat dan dipelajari, kemudian direnungi, sehingga besok ketika menjumpai soal seperti ini kalian sudah bisa mengerjakan. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang ketiga. Hasil dari 2A pangkat 3 B pangkat 2 masih dipangkatkan 3 adalah, nah di sini ada unsur aljabar yang Pak Asrul masukkan. Tapi tenang saja, ini tidak terlalu rumit. Di sini hanya kuncinya adalah mengalihkan pangkatnya saja. Di situ kita lihat koefisiennya 2, variabelnya ada A dan B, sehingga hasilnya adalah kita masing-masing pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3, A pangkat 3 dipangkatkan 3, B pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8, A pangkat 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah A pangkat 9, kemudian
B pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah hasilnya B pangkat 6. Sehingga hasilnya adalah 8A pangkat 9 B pangkat 6. Mudah ya? Simple kalau aljabar. Tidak perlu khawatir. Berikutnya soal nomor 4. Di situ Pak Kasrul sisipkan pangkat negatif. Hasil dari 2A pangkat negatif 5 B pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah sama seperti yang di atas. Di situ ada koefisiennya 2, variabelnya ada A dan B. Kita masing-masing pangkatkan dengan 2. Sehingga jawabannya 2 pangkat 2, A pangkat 5 pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah 4 A pangkat negatif 10 sampai B pangkat 6. Ya, sampai sini Pak Kasur bolehlah itu ya, sudah betul. Cuma ketika besok ada soal ABC-an, sampai sini kok tidak ada jawabannya. Terus bagaimana? Apakah salah soal? Tentu tidak. Ini masih ada lanjutannya. Karena di dalam soal biasanya tidak ada jawaban berpangkat negatif. Sehingga pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif sesuai contoh sebelumnya. Sehingga bisa kita lanjutkan 4 dikali 1 per. Ingat, kalau ada pangkat negatif kita ubah menjadi 1 per gitu ya. 1 per A pangkat 10 masih dikalikan B pangkat 6. Berikutnya kita tinggal kalikan. Di situ ada bilangan bulat, ada pecahan, ada bulat juga. Sehingga hasilnya adalah 4B pangkat 6 per A pangkat 10. Nah, sampai sini itu lebih tepat. Dan insya Allah ketika ada muncul soal, paling mentok jawabannya adalah sampai 4B pangkat 6 per A pangkat 10. Oke, coba dipahami, ditulis, disimak baik-baik, diperhatikan alurnya, mudah-mudahan kalian bisa memahami sampai sini. Oke, lanjut ke soal berikutnya, pembahasan soal berikutnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hasil dari sepertiga pangkat 2 adalah, nah di sini ada bilangan pecahan, kita pangkatkan. Nah, bagaimana? Ini masih simpel ya, karena bilangan berpangkat adalah perkalian berulang bilangan yang sama, sehingga hasilnya adalah sepertiga kali sepertiga. Karena pangkatnya ada 2, cukup dikalikan sebanyak 2 kali, sehingga hasilnya adalah atas kali atas, 1 kali 1 adalah 1, bawah kali bawah, 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi jawabannya 1/9. Masih mudah ini, harusnya kalian bisa. Berikutnya nomor 6. Hasil dari 3/5 pangkat 3. Di contoh soal nomor 5 tadi pembilangnya itu 1. Nah, ini Pak Kasrul ganti dengan 3. Jadi bagaimana? Jawabannya adalah 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Karena pangkatnya 3, jadi kita kalikan sebanyak 3 kali. Bagian atas kita kalikan semuanya dulu. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Sehingga hasilnya adalah 27/125. Jika besok menjumpai soal yang bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran atau masih pecahan biasa, bisa disederhanakan. Nah, ini juga masih gampang. Silakan ditulis, dicermati, dan dipahami. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan contoh soal berikut ini.
soal nomor 7. Hasil dari 2/3 dipangkatkan negatif 3 adalah, nah di sini yang berbeda adalah ada sebuah pecahan dipangkatkan negatif. Kalau kemarin ada bilangan bulat dipangkatkan dengan negatif, hasilnya nanti menjadi pecah. Apakah kalau pecah dipangkatkan negatif menjadi bulat? Tentu tidak. Ya, kita simak hasil dari 2/3 dipangkatkan negatif 3. Jawabannya adalah masing-masing kita pangkatkan dengan negatif 3. Pembilangnya kita pangkatkan dengan negatif 3, penyebutnya juga kita pangkatkan dengan negatif 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat negatif 3 per 3 pangkat negatif 3. Hasilnya adalah sesuai sifat yang kemarin, ketika ada pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif. Sehingga hasil adalah 1/2 pangkat 3 masih di per 1/3 pangkat 3. Nah, bertingkat-tingkat ini ya. Kemudian hasilnya 1/2 pangkat 3 adalah 1/8. 1/3 pangkat 3 adalah 1/27. Di sini ada pecahan per pecahan. Sehingga kalau kita tulis secara bentuk lain, pecahan itu bisa disebut dengan pembagian. 1/8 sama artinya dengan 1 dibagi 8. 1/27 sama artinya dengan 1 dibagi 27. Sehingga kita dapat tulis 1/8 dibagi 1/27. Sehingga hasilnya adalah, kalau ada pecahan dibagi pecahan, seperti yang sudah kita pelajari, yang belakang itu dibalik. Yang belakang itu dibalik. Sehingga hasilnya adalah 1/8 dikali 27/1. Sehingga hasilnya adalah 27/8. Nah, lumayan panjang ya untuk konsep yang soal nomor 7. Lumayan panjang ini ya. Nah, ada pertanyaan ini, panjang ya konsepnya. Ada cara cepatnya nggak Pak As? Oh, tentu ada. Untuk pecahan berpangkat negatif itu ada cara cepatnya. Cara cepatnya bagaimana? Kita simak di slide berikutnya. Nah, sudah tidak sabar ya untuk menerima cara jitunya untuk mengerjakan ketika ada soal pecahan berpangkat negatif. Ya, kita ulang lagi tadi. Hasil dari 2/3 pangkat negatif 2 adalah, cara jitunya adalah ini, dibalik, kemudian pangkatnya menjadi positif dan masing-masing dipangkatkan dengan pangkat yang tertera. Sekali lagi, dibalik, kemudian pangkatnya menjadi positif dan masing-masing dipangkatkan dengan pangkat yang tertera. Kita kerjakan dengan cepat. 2/3 berarti dibalik menjadi 3/2, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 27/8. Sama ya dengan yang soal sebelumnya. Tentu sama. Inilah cara cepat untuk mengerjakan soal berpangkat negatif dalam bentuk pecahan. Ternyata mudah ya. Mudah dong. Kita lanjutkan. Contoh yang terakhir. Hasil dari 4/9 pangkat negatif 2 dikali 3/2 pangkat negatif 2 adalah, nah di sini masing-masing
pecahan berpangkat negatif masih dikalikan dengan pecahan berpangkat negatif. Sehingga kita gunakan cara cepat tadi. Dibalik. Jadi 9/4 pangkat 2. Yang sebelah juga dibalik jadi 2/3 pangkat 2. Karena angkanya berbeda, kita kerjakan manual. 9/2 81, 4/2 16. Dikali 4/9. Sehingga hasilnya adalah 81 dikali 4, 16 dikali 9. Nah, ini yang bisa disederhanakan. 81 dengan 9-nya bisa disederhanakan. Sehingga ketemunya adalah 9/4 atau 21/4. Nah, itulah beberapa contoh soal tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan suatu saat menemukan soal seperti ini bisa mengerjakan. Ya, ini Pak Kasrul ulangi lagi. Contoh yang terakhir tadi. Oke, terakhir. Seperti biasa. Di masa pandemi ini, apa yang harus kalian lakukan sebagai pelajar? Yang pertama adalah tetap semangat belajar di rumah. Kemudian yang kedua, jangan lupa setelah sholat sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini agar kita semuanya bisa bersekolah lagi dengan tatap muka. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan pakai sabun. Berikutnya, hindari bepergian jika tidak terlalu penting, alias kurangi bermain. Bantu-bantu orang tua di rumah, serta perbanyak ibadah. Dan yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Yang keenam, berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan. Berikutnya, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Ini wajib dilaksanakan. Yang kesembilan, sholat duha jangan sampai lupa. Yang terakhir adalah tadarus Al-Quran dan tahfiznya jangan sampai lupa atau ditinggalkan. Mudah-mudahan semua itu bisa memberikan ketenangan, memberikan semangat bagi kalian semuanya untuk senantiasa belajar di rumah. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.